Anies Baswedan masih saja tidak sepi dari serangan buzzer meski sudah tidak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak tanggal 16 Oktober tahun 2022. Jika ketika menjabat Anies diserang karena kebijakan-kebijakannya, setelah tidak menjabat apa yang dilakukannya dinihilkan. Para buzzer itu menilai, selama menjadi Gubernur Jakarta Anies nggak becus kerja, nggak ngapa-ngapain dan merupakan Gubernur gagal. Kelakuan buzzer itu menggelitik hati Om Lim. Ketika Presiden Kisdi itu mengundang praktisi hukum Aziz Yanuar ke podcastnya, ia membahas soal kelakuan buzzer tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bisa bertemu dengan Bang Aziz. Nah, ini kan Anies ini kalau saya lihat kan dicitrakan, wah cuman banyak ngomong lah, kerjanya nggak ada lah, itu kan fitnah-fitnah dari buzzer kan seperti itu. Kalau kita kan melihat bahwa dia pintar ngomong, ya memang saya lihat kalau bicara itu kan memang memukau dalam artian kayak motivator gitu ya. Dan itu mungkin dia kebalik, ngomongnya pinter kali. Anies tuh ngomongnya pinter, bukan pinter ngomong. ngomongnya pinter, bukan karena dari ilmu saja, tapi dari satu empiris. Orang yang sudah mempunyai pengalaman empiris itu kan ngomong kan enak saja dan orang pandai dan tetapi sudah seperti itu, buzzer-buzzer itu kan sekarang mulai bukan fitnah, adu domba. Nah, yang begitu-begituan itu sebenarnya bisa dituntut secara hukum nggak sih? Atau memang dibiarkan saja? Cuma kan lama-lama kan gatel gitu. Saya bicara idealisme ya. Kalau saya bicara idealisme ada. Jadi Undang-Undang ITE itu ada di pasal 27. Nah, di pasal 27 itu soal kalau kita bicara tapi yang tidak sesuai fakta gitu kan, atau kita boleh bilang hoax atau fitnah gitu ya, dan juga berkata bohong gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara soal kalau yang dimaksud itu adalah hinaan, hinaan itu ada di pasal 27 ayat 3. Ancamannya lumayan, 6 tahun kalau saya nggak salah, karena itu merujuk ke pasal 45. Hinaan dan hinaan fitnah gitu kan. Nah, fitnah itu artinya menyerang secara pribadi orang yang bersangkutan ya. Itu bisa kena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tapi kalau bicaranya hoax, tidak sesuai fakta, itu saya bicara yang maksimal aja ya. Kalau pidana kecil soalnya hukumannya itu ancamannya kecil dan tidak memberikan efek jerah gitu. Kecuali nanti udah ada revisi kan. Nah, kalau bicaranya itu bohong atau hoax gitu kan. Misalnya saya bicara, wah Anies tuh nggak pernah bikin ini, misalnya begitu kan. Tapi ternyata dia membuat itu kebijakannya gitu kan. Itu kan berarti saya bicara bohong. Kalau di depan publik, karena tadi Om ini bicara soal buzzer itu kan nggak mungkin ngoceh sendiri kan. Kayak orang gila itu nggak mungkin kan. Ya dia orang gila ngomong sendiri gitu. Cuma maksudnya diliput gitu kan. Atau dipublish kan, itu kan secara media elektronik kan. Nah, itu bisa kena pasal 28 ayat 3 kalau saya nggak salah, Undang-Undang ITE gitu kan. Sama ancamannya merujuk ke ketentuan yang ancaman hukum pidana itu lumayan, di atas 5 tahun juga seperti itu kan, penyebar hoax itu. Terus itu ya, karena saya lihat begini kan 28 ayat 2 aliansi perlindungan itu kan banyak sekali jumlahnya, ratusan itu. Dan di tengah-tengah mereka disarankan oleh pimpinan-pimpinannya jangan bales fitnah-fitnah, jangan bales, pokoknya kita fokus pada pekerjaan itu kan. Tetapi kan lama-kelamaan kan relawan-relawan itu kan juga gatel gitu. Atau sebaiknya ada bagian hukum tersendiri yang bisa aja sih, bisa kita proses. Meskipun pada implementasinya saya nggak yakin, karena selama kekuasaan dan hukum sama palu ini masih di tangan orang-orang yang tidak kita percaya integritasnya gitu kan, akan sulit. Dan faktanya demikian, karena memang saya bukan bicara kasus per kasus ya, tapi secara umum gitu. Jadi ketidakadilan dalam penegakan hukum itu nyata gitu kan, yang kita lihat gitu kan. Artinya berat lah kalau kita menempuh itu sebagai satu-satunya cara, itu berat gitu. Saya sependapat tadi bahwa kita lakukan dengan pekerjaan yang baik, kemudian jangan dibalas gitu. Karena dengan harapan itu bisa men-trigger opini. Kan tadi kan gitu, kita bisa dapat opini kan seperti itu. Tapi juga menurut saya perlu diantisipasi, bukan cuma melalui diskusi kecil gini, efek atau impact ketika itu di follow up dengan tindakan-tindakan yang memang menjerat secara hukum dari pihak itu sendiri, misalnya dari Pak Aniesnya kan. Misalnya buzzer menggaungkan soal fitnah korupsi atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Anies, gitu, oleh Pak Anies. Nah, itu nanti kalau misalnya sampai
diskemakan sedemikian rupa sehingga menjerat Pak Anies, ya nggak bisa juga kita sabar, ya. Nanti biarkan aja Pak Anies sabar, nanti biar jadi pemimpin lagi masa depan. Ya menurut saya itu harus formulasikan supaya ada antisipasinya. Menurut saya itu, dan itu harus forumnya menurut saya lebih intensif dan serius itu. Ya. Baik, Bang Aziz. Cuma sebelumnya saya kepengen nakal lah ya, di luar hukum ya. Kalau sebenarnya menurut Bang Aziz, Anies itu di mata Bang Aziz itu seperti apa? Bisa menjadi harapan nggak sih sebenarnya kalau dia menjadi gimana? Ya kalau saya pribadi sebagai warga Jakarta, saya bicara warga Jakarta, KTP saya Jakarta soalnya. Jadi saya melihat memang ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa lihat secara langsung sebagai rakyat gitu kan. Terlepas dari ada beberapa kekurangannya, ya saya mungkin bicara kekurangan dulu ya biar objektif kan. Jalan tuh masih banyak yang rusak jadi di ibu kota, artinya itu harus dibenahi karena itu bisa membuat masyarakat tuh kena musibah kan gitu. Kalau jalannya bolong, rusak-rusak gitu kan, itu kan fasilitas umum yang memang harus diperhatikan betul karena itu vital. Kemudian juga berbagai kebijakan yang memang belum sempurna, tapi arah untuk kesempurnaan sudah terlihat lah seperti itu kan. Nah, kemudian yang baik-baik banyak tadi seperti saya katakan mengenai pejalan kaki diperhatikan, terus kemudian fasilitas publik transportasi juga diperhatikan betul, dan juga beliau melakukan itu cukup transparan menurut saya gitu kan. Jadi lumayan transparan dan juga itu tercermin gini. Kalau saya gampang, Pak Mur, kalau orang bicara mengenai pimpinan itu karena saya dan menurut keyakinan saya itu lihat bagaimana dia mengelola amanahnya gitu kan. Artinya kalau saya lihat bagaimana Pak Anies itu masih kemana-mana kadang pakai motor ngantar anaknya gitu. Itu menurut saya kesederhanaan yang alami, yang terus juga dia tidak menjadi jutawan setelah jadi gubernur gitu kan, menjadi miliarder gitu kan. Menurut saya itu hal yang diperhatikan oleh masyarakat juga gitu kan. Artinya kalau kita bicara soal pimpinan berarti dia harus amanah. Kalau kita bicara soal amanah, maka kita bicara soal bagaimana dia mengelola jabatannya itu tidak untuk kepentingan dia pribadi. Gitu. Kalau orang dapat banyak kepentingan pribadi yang dia dapat akibat jabatan, ya udah nggak benar. Mau dia bangun jembatan segunung bandara semana-mana tetap aja, karena pasti ada penyalahgunaan wewenang yang tidak amanah, dan itu seluruh masalah. Ngeri ya, artinya sama jadi gubernur itu kalau mau dicari satu celahnya itu sebenarnya gampang, tapi begitu ratusan ribuan celah-celah itu tidak ada ditemukan. Kalaupun ditemukan juga cacat, misalnya kayak Formula E dan sebagainya, itu menurut saya luar biasa ya, ngeri ya. Ya sekarang Pak Anies dapat apa dari situ kan begitu kan, sederhana. Saya nggak bicara mengenai undang-undang ya, saya bicara logika masyarakat publik umum aja gitu loh. Kecuali Pak Anies habis itu punya Rolls Royce kan gitu kan, setelah ajar Formula E, punya pesawat jet pribadi kan gitu kan, hartanya meningkat drastis apa segala macam. Kan masyarakat melihat itu, terlepas dari enggak dong secara hukum penyimpangan korupsi itu bisa jadi untuk itu. Masyarakat nggak lihat itu, masyarakat lihat bagaimana Anda dapat keuntungan gitu dalam suatu proyek ini gitu kan, undang-undang ini, kenapa bisa gol? Anda punya kepentingan PT ini, Anda punya kepentingan di situ gitu kan, dan itu saya sepengetahuan saya nggak lihat itu di Pak Anies. Baik, terima kasih Bang Aziz. Baik, pemirsa sekalian, kita berharap ya proses Pilpres sampai nanti 2024 itu mulus, artinya rakyat bisa memilih pilihannya ya, dengan kejujuran, menghasilkan Indonesia yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.